kalau beli lewat unit link kan sahamnya sudah gabungan, turun gabungan. Ya, kalau kita beli sendiri di pasar saham kan kita mesti pilih saham apa nih yang turun yang saya beli. Jadi pengelolaannya tidak maksimal. Dan untuk mungkin ini bisa dari Bu Regina ataupun Pak Suhendri ya untuk dapat menjawab. Ini ada pertanyaan dari Sampit, Bapak Ibu, dari Pak Tatak, ya dari Sampit. Bagaimana cara menyikapi pertanyaan dari nasabah bila terjadi turunnya NAB? Silakan mau Bu Re atau Pak Suhendri. Saya aja dah. Gini. Cara mensikapi NAB itu menurut saya, tadi di slide saya itu sebenarnya bisa menjawab bahwa tunjukin aja kinerja investasi kita itu dibanding dengan yang lain. Memang terjadi penurunan, itulah resiko dari unit link sebenarnya. Jadi tapi kita juga turun itu juga boleh dibandingkan dengan kompetitor, gitu loh. Dan kita lihat juga dengan pasar gitu loh. Kita juga nggak bisa lawan pasar, ibaratnya malah semua orang malah bertanya kepada CAR. Jika yang lainnya minus, CAR-nya malah positif, unit link-nya NAB-nya ya orang justru bertanya, ada apa? Gitu loh. Justru dengan kita berusaha membuat yang terbaik ya kan, makanya biarpun seandainya kita minus, tapi kita minus itu dibandingkan kompetitor kita jadi mesti lebih oke. Jadi diberitahu aja kepada nasabahnya bahwa NAB kita turun tapi dibanding kompetitor kita masih oke. Dan dikasih lihat aja penghargaan kita mungkin menambah kepercayaan dari nasabah tersebut. Mudah-mudahan itu menjawab. Terima kasih. Dari Bu Regina ada tambahan, Bu? Oke, mungkin saya sedikit tambahan ya secara logika ya. Kita kan tahu bahwa definisi NAB itu adalah aset dikurangin dengan kewajiban. Nah, aset itu isinya apa? Isinya ada obligasi, ya, terus ada saham, ada deposito, ya. Jadi isinya uang-uang nasabah, kita investasi ke deposito, obligasi, saham. Nah, kalau saham lagi turun harganya, otomatis nilai aset saham kita turun ya. Nah, kalau nilai aset saham kita turun, akibatnya apa? NAV kita juga turun. Nah, yang perlu kita cermati seperti yang dikatakan Pak Suhendri adalah kita lihat apakah penurunan kita lebih besar dibanding dengan pasar. Ya, pasar di sini kita lihat indeks saham. Ya, kalau indeks saham turun 5%, kita turunnya 3%, oh itu masih wajar. Karena kita turunnya lebih dikit daripada pasar. Ya, jadi demikian cara kita menjelaskan. Kalau memang mau lebih detail lagi Bapak untuk mempelajari kenapa turunnya dan turunnya di sektor apa, ya, Bapak mungkin akan lihat di fact sheet kita, itu biasakan ada sektor-sektor industri ya. Kalau misalkan investasi di saham, ya, CAR investasinya di sektor apa? Kita lihat di fund fact sheet ya. Dari situ kita juga lihat kondisi pasar. Oke, jenis-jenis saham yang termasuk dalam sektor misalkan infrastruktur lagi naik atau turun. Kalau turun ya wajar. Kalau misalkan CR punya saham sektor infrastruktur turun juga. Jadi ya itu yang kita jelaskan kepada customer. Yang perlu kita tekankan adalah jangan panik waktu turun ya. Tetapi waktu turun, kita harus menyimak dengan baik. Kalau turunnya sangat dalam, ya kita harus ambil itu sebagai kesempatan untuk kita beli. Ya, kalau kita berinvestasi di unit link kan tidak langsung ke sahamnya ya. Jadi kita beli unit linknya, karena
dengan beli unit linknya berarti Bapak juga ikut membeli saham yang ada di dalam unit link. Jadi itu cara Bapak menjelaskan ke customer, ya kan? Kalau beli lewat unit link, kan sahamnya sudah gabungan, turun gabungan. Ya, kalau kita beli sendiri di pasar saham kan kita mesti pilih saham apa nih yang turun yang saya beli. Jadi pengelolaannya tidak maksimal. Nah, di saat pandemik ini seperti kata Pak Farul ya, bahwa sektor keuangan akan terus bertahan. Kenapa? Karena bagaimanapun ya orang-orang tidak belanja punya dana. Jadi saya sangat berharap teman-teman di marketing aware mengenai hal ini dan mengambil kesempatan ini untuk mengajak rekan-rekan, nasabah-nasabah, prospek supaya melirik investasi di unit link atau investasi apapun di asuransi, di perusahaan asuransi. Demikian tambahan dari saya ya Gladys, thank you.